Kita tahu bahwa saat ini kita dalam menjalankan PPKM darurat hampir seluruh Jawa dan Bali, dan sebagian ada sekitar 15 kota, kabupaten kota yang ada di Pulau Sumatera, termasuk Medan yang satu-satunya kota yang diberlakukan PPKM darurat. Sehingga pelaku usaha pariwisata, khususnya perhotelan, itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, sehingga harus kembali lagi merumahkan ataupun memutus hubungan pekerjaan karyawan-karyawannya karena beratnya operasional dari perusahaan. Bagaimana kita menyikapi terhadap kondisi seperti ini? Ikutin tayangan ini bersama saya Ariza di Tourism Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza di Tourism Update dari Kristal Indonesia Channel. Ya, buat sobat Kristal, kita tahuin bahwa ini dalam masa pandemi COVID-19, tentu kita tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Karena dengan menjaga protokol kesehatan, itulah cara satu-satunya dalam kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Kita jangan pernah lengah. Mungkin sebagian kita tidak percaya dengan adanya COVID. Artinya bukan virus COVID-nya yang teman-teman tidak percaya, bahwa begitu masifnya, begitu bahayanya perkembangan COVID. Mungkin kita belum mengalami, sobat Kristal. Tapi percayalah bahwa COVID itu ada dan belum usai, sehingga peran kita semuanya itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar berdampak terhadap ekonomi saja, tapi tanpa kita sadarin kita juga akan punya potensi untuk terpapar. Kita melihat sekarang ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jadi saya berpesan bahwa tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita terpapar sehingga terjadi hal-hal yang memang kurang pantas kita dapatkan. Oke, buat sobat Kristal, tayangan kali ini adalah saya ingin mencoba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana perkembangan pada saat diberlakukannya PPKM darurat di Indonesia, Jawa dan Bali, dan juga Pulau Sumatera, di mana di Pulau Jawa sudah diberlakukan dari tanggal 3 sampai tanggal 20, dan Sumatera PPKM darurat di 15 kabupaten kota itu diterapkan mulai tanggal 12 kemarin sampai dengan tanggal 20. Saya akan membacakan sebuah berita tentang dari detik.com. PPKM darurat ini jeritan hati dari industri hotel. Kita bacakan ya buat sobat Kristal. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat resmi dilaksanakan. Mau tidak mau, hotel-hotel akan terkena imbasnya. PPKM darurat diberlakukan mulai tanggal 3-20 Juli 2001 melalui webinar BPD PHRI Jakarta mengungkapkan keresahan pengelola hotel yang semakin terjepit. PPKM darurat memiliki dampak yang luar biasa pada hotel dan perekonomian, ujar PHRI Jakarta
Sutrisno Iwanto. Mengingat kembali perjuangan kebangkitan hotel, sempat ada pertumbuhan tingkat hunian sekitar 20% untuk periode Januari sampai Mei 2021 dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan PPKM mikro darurat tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi industri hotel dan restoran yang baru berusaha untuk bangkit, ungkapnya. Iwan memastikan bahwa akan terjadi penurunan yang tajam terhadap tingkat hunian kamar maupun usaha restoran, apalagi bagi hotel-hotel non-program karantina dan repatriasi dan penampungan OTG. Dampak berikut tentu pada ekonomi dan tingkat pengangguran. Diperkirakan akan terjadi penurunan dari rata-rata yang saat ini 20-40% menjadi 10-15% atas tingkat hunian pada hotel non-karantina, OTG, isoman, dan repatriasi, jelasnya. Kemudian akan terjadi pembatalan pesanan baik kamar maupun kegiatan yang sudah terencana dan terjadwal. Sebut saja dengan pemesanan paket wedding. Kita kehilangan banyak bisnis, termasuk bisnis wedding. DP minta dikembalikan, padahal uang sudah dibayarkan kepada pegawai. Ini menjadi kesulitan selama 1,5 tahun, ungkap Iwan. Hal ini masuk dalam potensi disput yang kerap terjadi belakangan. Hotel-hotel pun mengaku bahwa upaya penjualan berbasis platform online dan delivery kurang efektif dan berbiaya tinggi karena commissioning fee yang tinggi antara 10-20% dari nilai penjualan. Dampak lain yang tak bisa dihindari adalah perang harga. Banyak hotel-hotel yang melakukan penurunan harga sampai 29% pada periode Januari dan Mei 2021. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tidak mencukupi kebutuhan operasional dan beban usaha hotel. Keadaan ini dapat memicu pengusaha mengambil langkah sulit untuk menghentikan operasional, merumahkan karyawan, bahkan PHK yang dapat berdampak pengangguran dan sosial lebih luas, pungkasnya. Oke, buat Sobat Kristal, itulah kondisi yang ada saat ini. Kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa, khususnya adalah sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini selain perjalanan juga ada akomodasi, yaitu adalah hotel-hotel, restoran, kemudian merchandise. Sehingga dengan diberlakukannya PPKM darurat, maka pasti hotel-hotel atau tempat wisata akan ditutup, sehingga tidak ada perjalanan-perjalanan. Maka jika tidak ada perjalanan, maka tingkat hunian di hotel-hotel pasti akan turun drastis. Saya memberikan contoh di Kota Medan saja, di mana PPKM darurat berlaku di tanggal 12 kemarin sampai tanggal 20 rencananya, itu sangat terlihat penurunan drastis dari tingkat hunian. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas yang masuk ke Kota Medan. Apalagi seperti kayak di Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Semarang. Di Medan saja tingkat hunian tinggal 10% saja. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua PHRI Jakarta, bahwa bagaimana perang harga yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha perhotelan ini, gimana caranya agar bisa tetap beroperasional. Tapi itu tidak juga gampang. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar kita menurunkan harga atau kita hanya sekedar banting harga. Kita harus juga memikirkan apakah harga-harga ini kemudian efektif terhadap tingkat hunian dan akhirnya bisa menutupi operasional. Nah, jadi begini, Sobat Kristal ya,
kita itu di dalam operasional perhotelan ada namanya fixed cost, di mana kos-kos yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel atau perusahaan atau manajemen hotel yang tidak ada berbanding lurus dengan tingkat hunian, seperti listrik, kemudian salary untuk karyawan, gitu ya, dan beberapa hal-hal lain yang memang tidak ada berbanding lurus dengan tingkat hunian. Artinya biaya ini ada atau tidak adanya hunian, maka kos ini tetap harus dikeluarkan. Berbeda dengan kos-kos yang berhubungan dengan makin tingginya tingkat hunian, maka kos ini akan semakin tinggi. Sehingga apa? Sehingga beban ini itu pasti akan sangat memberatkan. Apalagi jika memang hotel-hotel tersebut itu berhubungan dengan pinjaman dari perbankan atau hal-hal yang lain ya, sehingga mereka harus juga selain membicarakan atau memikirkan operasional, maka mereka harus memikirkan biaya-biaya lain tersebut. Imbasnya kemana? Imbasnya tentu ke karyawan, mau tidak mau pasti akan terjadi merumahkan atau sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sangat miris, maka sangat wajar kalau mamanya pengusaha-pengusaha ini atau perusahaan-perusahaan manajemen hotel perhotelan ini kemudian mengeluh kesahkan atau menjerit prihatin terhadap kondisi ini. Padahal kondisi ini juga tidak bisa kita hindarkan, karena jika tidak dilakukan maka akan semakin sulit kita untuk recovery di dalam pandemi COVID-19 ini. Mengenai soal apakah memang PPKM darurat ini efektif apa tidak di dalam pemutusan penyebaran virus COVID-19, maka itu urusan hal yang lain ya. Tapi kita bisa berpikir gini, dilakukan saja belum ada jaminan bahwa kita akan bisa lepas dari itu, apalagi kalau kita tidak lakukan, gitu ya sobat-sobat kristal. Memang makanya seperti video saya yang sebelumnya, bagaimana dilemanya sektor pariwisata di dalam PPKM darurat ini. Tapi kita sudah berusaha bagaimana caranya mengantisipasi dengan program-program, dengan ya tadi ya, dengan harus menurunkan harga yang cukup besar, dengan harapan bahwa kita bisa meningkatkan okupansi, kita akan meningkatkan tingkat hunian. Tapi memang kita tidak bisa berbuat banyak selama masa PPKM darurat ini. Saya berharap bahwa PPKM darurat ini tidak berkepanjangan sehingga tidak semakin mensulitkan perhotelan atau sektor pariwisata pada umumnya. Kita semuanya, mari kita patuh, ya. Kita harus berusaha bagaimana supaya pariwisata ini, para pencinta pariwisata tentu berharap hal-hal yang berhubungan dengan sektor pariwisata atau industri pariwisata akan kembali bangkit. Ya, bagi pencinta wisata yang sering keliling-keliling pasti akan rindu untuk melakukan perjalanan traveling ke berbagai macam wilayah, baik Indonesia maupun di luar. Jadi mari kita saling mengingatkan, saling mensupport para pelaku usaha dengan para pencinta wisata yang hobi traveling, gitu ya. Itu
membantu bagaimana sektor pariwisata ini bisa bangkit. Kita tidak bisa berharap hanya pemerintah saja yang melakukan ini. Kita sendiri harus juga ikut aktif di dalam membuat suatu terobosan-terobosan, membuat suatu metode-metode agar sektor pariwisata ini atau industri pariwisata ini bisa bangkit. Seperti apa yang kita lakukan di Kota Medan, kita berusaha bagaimana meminimalkan cost tentu, tapi kita juga memberikan program-program kepada tamu-tamu yang mungkin, gitu ya, yang mungkin memang benar-benar ada urusannya di wilayah Kota Medan dan harus menginap, gitu ya. Jadi bukan memang saat ini targetnya adalah orang wisatawan, tapi adalah orang-orang memang atau masyarakat atau yang memang perlu untuk datang ke Kota Medan. Kita memberikan harga-harga khusus buat tamu-tamu tersebut. Oke, buat Sobat Kristal, ini tourism update kali ini kita akan kita membahas bagaimana dampak atau jeritan atau keluh kesah dari sektor pariwisata. Kembali lagi bahwa kita berharap, berusaha dan berdoa agar pandemi ini segera usai dan industri pariwisata kembali bangkit, kembali berjaya, kembali memberikan devisa yang besar bagi negara ini. Tentu itu tidak gampang karena sektor pariwisata ini memerlukan trust atau kepercayaan. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengabulkan atau melaksanakan atau istilahnya adalah bahwa kita punya tanggung jawab bagaimana kita punya tanggung jawab, punya andil untuk mencapai impian itu. Oke, kita ketemu lagi di tayangan-tayangan lain dari Kristal Indonesia Channel yang tentu jauh lebih menarik. Ikutin terus, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.